في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة Dalam menghafalkan Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, kita perlu menambahkan sedikit waktu dan keseriusan. Ini merupakan salah satu kaidah penting dalam menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Dalam menghafalkan, jangan bilang saya tidak punya waktu. Saya akan menghafalkan 10 ayat. Jangan jadikan hafalan Al-Quran dalam diri Anda sebagai sesuatu yang sekunder. Al-Quran itu mulia, jangan berikan hanya dari kelebihan waktu. Semua orang bisa bilang tidak punya waktu. Saya bisa pastikan dan saya yakin sebagian besar kita sebenarnya punya waktu, tapi kita terkadang menipu diri kita sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang saya akan berikan sebuah permisalan yang sangat sederhana. Anda tidak punya banyak waktu, Anda sibuk, harus masuk kantor, punya banyak anak, cucu, dan Anda sakit. Misalnya Anda sakit gula atau jantung. Anda ke dokter dan dia bilang Anda harus mengkhususkan waktu untuk jalan kaki. Minimal sehari 1 jam Anda harus jalan kaki. Dan karena kesehatan adalah prioritas, Anda pasti akan mementingkannya. Meskipun Anda tidak punya waktu, Anda akan berusaha untuk meluangkan waktu demi kesembuhan penyakit Anda. Demikian juga dengan Al-Quran yang kita cintai. Anda ingin menghafalkannya. Anda juga tahu bahwa Allah Rabbul Alamin akan memberikannya pada Anda. Karena itu, luangkanlah waktu untuk menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Ada yang bernama Abu Sholih yang sudah cukup tua. Suatu hari dia ingin menghafalkan Al-Quran, tapi dia tidak punya waktu. Kemudian dia merasakan bahwa dia harus menghafalkan kitab Allah. Dia merasa bahwa hal itu sangatlah penting. Tahukah Anda bagaimana dia meluangkannya? Selepas jam kantor, dia tidak menyetir sendiri. Dia bilang dia mempunyai seorang supir, dia duduk di belakang. Kemudian, selama setengah jam dia menghafalkan 1 atau setengah halaman. Dia melakukan itu terus dan selalu bertambah. Sampai akhirnya dengan cara ini, dia bisa menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dia bisa? Karena dia memprioritaskannya. Al-Quran adalah sangat mulia. Khususkan waktu Anda. Allah akan menjelaskannya pada Anda. Selamat berjumpa dalam menghafal Al-Quran Al-Azim. Sekarang saya akan menjumpai seorang remaja di Mesir. Dia kehilangan penglihatannya saat dia berumur 4 tahun. Setelah itu, sesuai arahan orang tuanya, dia memilih menghafalkan Al-Quran hingga dia bisa menghatamkannya. Kalian bisa belajar dari Mu'adz bahwa setiap keseriusan pasti akan ada hasilnya. Hari ini, kami melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Tapi kami mendatangi sebuah tempat yang memang pantas untuk mendapatkan kunjungan. Barakallah. Kami berada di sebuah tempat di Syarqiyah, Jazirah Sa'adah. Apa kabar Mu'adz? Alhamdulillah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Saya sekarang di Jazirah Kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan yang cukup besar bisa duduk bersamamu. Alhamdulillah. Baik, saya Mu'adz. Iya. Saya ingin tahu kisahmu terhadap Al-Quran kitab Allah. Kamu mulai saat kamu 6 tahun. Saya ingin tahu ceritanya. Memang waktu memulainya aku merasa berat sekali. Tapi aku tahu bahwa di akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Dan juga di akhirat, insya Allah itu akan menjadi syafaat untukku. Untungnya ayah dan ibuku selalu sabar. Aku pun berusaha bisa melakukannya dan menanggung semua kesulitan. Aku tidak pernah meremehkan walaupun aku sedang sakit. Dia ke sekolah setelah subuh dan pulang sekolah langsung belajar Al-Quran. Kami selalu mengulang-ulang sebagian materi pelajaran yang pokok. Awalnya kami setiap hari 2 juz, misalnya di pagi hari atau di sore hari. Tapi dia bilang, "Ibu, aku akan kelelahan." Ya, aku bilang, "Kalau begitu kita mulai dengan Al-Quran saja dulu. Insya Allah lelahmu hilang." Kami terkesan dengan Maulana Syekh Jamal Said Dib. Beliau tinggal di kota Sekasik.
beliau menyambut kami, ya semoga Allah membalas kebaikannya. Jaraknya kalau dari sini sekitar 10 sampai 12 kilo. Oh ya, saya juga dengar bahwa kamu datang ke tempatnya Syekh ya dengan sepeda motor. Iya. Iya. Naik motor bersama ayahmu. Kemana itu? Hah? Iya, kami menuju sebuah tempat di kota Zakazik. Iya. Tempat itu dikenal dengan nama garasi bis. Iya. Iya. Namanya garasi bis. Kira-kira berapa itu jaraknya? Dengan motor? Iya. Ya, kira-kira 45 menit. Oh ya, Masya Allah. Iya. Itu pasti sangat Iya. jauh. Dia duduk di belakang dan saya di depan menaruh sebuah kertas yang merupakan catatan hafalan Quran yang tentu saja saya tidak hafal semuanya. Jadi saya tulis dan saya tempelkan di depan. Sambil dia menghafal, saya membetulkan bacaannya. Jadi perjalanan kami tidak ada waktu yang terbuang. Syekh meminta kami untuk mengulang hafalan. Apabila Mu'ad salah dalam tajwid atau harokat, beliau meminta Mu'ad datang lagi. Benarkah Syekh Mu'adz bahwa kamu harus datang ke Syekh pada bagian yang harus dimurajaah, 1 juz misalnya? Oh, iya. Kemudian kamu salah lagi? Iya. Itu bagaimana? Iya, Apa yang terjadi? aku harus datang lagi. Pemirsa, perlu Anda tahu bahwa Syekh Mu'adz pergi ke Syekhnya, bukan Iya, benar. didatangi. Dan Syekhnya tidak tinggal di samping rumahnya. Iya. Dia yang pergi menuju ke rumah Syekhnya. Iya, Dan bayangkan jaraknya cukup saat itu jauh. aku pergi ke Syekh. Begitu? Di separuh Al-Quran yang pertama, coba tebak berapa lama aku lakukan? Berapa lama? 3 hari. 3 hari seminggu? Iya, 3 hari saja seminggu. Oh ya. Aku mencari waktu senggang beliau. Bahkan awalnya hanya 2 hari saja. 2 hari. Iya, 2 hari saja. Kemudian dia banyak memberhentikan aku pada makna-makna tertentu. Dia juga cukup keras. Apa? Kadang-kadang aku hanya diberi 1 ayat saja. Bayangkan, 1 ayat saja. 1 ayat. 1 ayat? Iya, 1 ayat. 1 ayat dengan jarak yang jauh seperti Demi itu? Allah, aku hanya 1 ayat saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku tidak punya kesempatan bermain. Iya. Tapi saya dengar kamu ini sedikit ajaib. Iya kan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Iya. ini. Iya, termasuk penglihatan ini. Aku selalu bersyukur kepada Allah. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kamu berdoa seperti itu? Iya. Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya. Dia bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Aku berharap dia memasukkan aku dalam rahmatnya. Dia akan memasukkan dalam rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Dia telah memberikan karunia Al-Quran ini kepadaku. Aku bersyukur. Kalau ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi sendiri. Di saat-saat seperti itu, saya teringat kondisi kebanyakan kaum muslimin yang tidak perhatian dan malas dalam menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, alasan apa yang akan mereka berikan di hadapan-Mu, ya Allah? Alhamdulillah atas segala keadaan yang ada. Masya Allah. Syekh Mu'adz, saya tahu kamu menyimpan nasihat dari Ibnu Qayyim. Iya, Apa Ibnu nasihat itu? Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah Allah menutup satu pintu untuk hambanya, kecuali dia akan Iya. bukakan untuknya 2 pintu kerahmatan. Kamu tidak marah ketika kamu tidak bisa main tidak dengan sama teman-teman sekali. kamu? Dulu, waktu aku masih kecil, Oh, jadi sekarang tidak aku lagi? marah karena mereka. Tapi sekarang, alhamdulillah, Iya. aku tidak pernah marah lagi. Karena ini adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah uji dengan 2 kekasihnya kemudian dia sabar, maka Allah akan menggantikan untuknya surga. Kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang mewarisi surga Firdaus. Allahumma amin. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك أبد
بعد ما استقرت فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Sangat penting jika Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda menggunakan hanya satu mushaf. Jangan setelah satu juz misalnya Anda berganti mushaf, karena mushaf Al-Quran ini banyak sekali cetakannya dan gaya cetakannya berbeda. Ketika saya meminta Anda untuk hanya menggunakan satu mushaf, Anda bisa saja menanyakan sebabnya. Semua Quran sama kan? Begini, ketika Anda membuka sebuah cetakan Al-Quran, Anda melihat dan akan terekam dalam ingatan Anda akan mengingat tempat ayatnya. Dan misalnya ketika saya menghafal Al-Quran, saya tahu dalam surat Al-Fusilat disebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. saya tahu itu tempatnya ada di sebelah kiri atas. Kemudian ayat Wal ladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. dalam surat Al-Furqan saya tahu ada dalam posisi yang sama. Inna lil muttaqina mafaza. Ada surat Naba di sebelah kanan atas. Maka demikian, bayangan Anda pada sebuah mushaf tentang ayat Al-Quran, dalam cetakan yang lain posisi ayatnya akan berbeda. Beda mushafnya akan berpengaruh pada hafalan Anda. Dan ini perkara yang akan membantu Anda menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saya akan menyarankan menggunakan mushaf Madinah yang bersalah Majma' Malik Fad, yang berwarna hijau dan kuning. Kenapa saya berikan saran seperti itu? Karena cetakannya jelas Masya Allah. Kedua, setiap halaman dimulai ayat baru dan berakhir ujung ayat. Berbeda dengan kebanyakan cetakan-cetakan yang lain. Yang ketiga, satu juz lengkap terdiri dari 20 muka halaman. Yakni satu juz 20 muka halaman. Dengan demikian memudahkan untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini poin penting yang bisa membantu Anda. Jadi sediakan satu mushaf khusus untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nasihat sebagai penutup dari sebagian penjelasan saya untuk merealisasikan upaya Anda menjadikan anak Anda menghafal Al-Quran seluruhnya. Suatu hari saya menjadi imam di salah satu daerah di Kuwait, dan memang biasanya saya sholat di masjid ini dari subuh hingga isya. Subhanallah, ketika saya membaca surat yang panjang, dan saya salah membaca, ada orang tua yang membenarkan bacaan saya. Hal ini membuat saya ingin tahu, maka setelah selesai dari sholat, saya pergi padanya dan saya katakan, Paman, apakah Anda menghafal Al-Quran? Iya, saya hafal Al-Quran. Iya, saya telah menghafal Al-Quran seluruhnya. Lalu saya bilang, Anda pasti menghafalnya sejak kecil. Tidak, saya menghafalnya saat usia 60 tahun. Saya heran, karena pada usia seperti itu pasti tidak mudah menghafalkan Al-Quran. Kemudian dia bilang, satu hal saja Syekh Fahad. Dari sejak kecil, ibu saya selalu membaca doa yang sama setiap harinya. Ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya ingin menyampaikan kepada Anda, wahai Bapak, Ibu sekalian, jika Anda benar-benar ingin membuat anak Anda menghafal Al-Quran, jangan melupakan doa, doa, dan doa. Dalam sujud ketika sholat, di waktu-waktu yang Allah sudah kabarkan bahwa doa akan dikabulkan, angkatlah tangan Anda. Ya Allah, realisasikan cita-cita saya, jadikan putra-putri saya para penghafal Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Dan salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Tidak akan pernah tertolak. Karena itu Anda jangan sampai melalaikan sebuah doa. Jika Anda benar-benar ingin merealisasikan hal itu, berdoalah setiap saat. Agar anak Anda nanti menjadi penghafal Al-Quran Al-Karim yang agung dengan izin Allah Ta'ala. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم
وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Kisah Muaz bersama Al-Quran cukup dipenuhi dengan rasa lelah dan juga rintangan yang sangat berat. Saat itu, dia sudah menghafal separuh Al-Quran, tiba-tiba dia sakit di tengah perjalanan. Bagaimana kisahnya? Saya ikut serta dalam lomba hafalan Al-Quran yang dikenal dengan Mizbar Zahabi. Iya. Dan alhamdulillah saya berhasil sampai di babak final. Di Mizbar Zahabi biasanya Iya. suaranya bagus-bagus kan? Ya, ya. Karena itu nanti kami ingin mendengarkan suaramu. Iya, insya Allah. Terima kasih, tabarakallah. Saya sempat masuk televisi dan setelahnya lalu saya jatuh sakit Iya. yang datang secara bertahap. Penyakit apa itu? Batuk yang dahsyat. Setelah itu saya datangi Syekh dan duduk di hadapannya. Saat itu saya melakukan tasmi untuk juz yang ke-15 yaitu surat Al-Kahfi. Iya. Setiap 10 menit saya berhenti. Batuk terus dengan keras sampai setengah jam. Dan saat itu kamu juga Panasnya panas? pun meninggi. Maka saya pun mengatakan, anakku, pulanglah ke rumah dan jika kamu sudah sembuh, datanglah kemari. Kemari? Ya, kemari lagi. Iya. Lalu berapa lama kamu menghentikan hafalan? Selama setahun penuh. Sama sekali berhenti? Ya, sama sekali tidak ke Syekh. Selama Setahun 1 tahun penuh berhenti sama sekali? Saya tidak pernah sama kesih? sekali Begitu? tidak memegang mushaf. Allah. Dan di akhir bulan, ternyata penyakit saya bertambah parah. Tambah parah? Parah sekali. Iya. Saya sempat berpikir itulah akhir hidup saya. Saya akan menghadap Rabb Tuhan saya. Saya sholat asar dan maghrib lantas berdoa. Ya Robbi, saya telah menempuh jalanmu. Beberapa waktu saya pergi hafalan bersama ibu saya, sebab terkadang ayah sibuk, kadang sibuk sekali, jadi tidak ada kendaraan, sehingga saya harus berjalan kaki yang jaraknya sejauh 3 kilometer. Kami berjalan dari sini sampai ke terminal di atas. Kira-kira kalau cepat berjalannya sekitar 15 sampai 20 menit. Dari situ kami mengambil kendaraan menuju Tahra atau Subak untuk kemudian pindah naik angkutan lain menuju jembatan layang dan kemudian menuju tempat Syekh. Dalam kondisi cuaca yang panas juga dingin, saya bersama ibu saya. Maka saya bergumam, wahai Robku, sesungguhnya engkau tidak menyanyiakan seorang yang membaguskan amalan ibadahnya. Setelah itu saya menangis sampai saya selesai sholat. Lalu sebulan setelah itu ternyata penyakit saya sembuh total. Allahu Akbar. Setelahnya saya kembali pada Al-Quran dengan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Iya. Akhirnya dia menghafal Al-Quran setelah melampaui rasa lelah, kesabaran dan doa. Bagaimana tidak bahagia ayah dan ibunya melihatnya berhasil menghafalkan dan menghatamkan Al-Quran. Demi Allah, saya menanti hari-hari itu dan saya selalu mengatakan hal itu pasti datang. Maka Muaz mulai menghafalkan ayat demi ayat dan saya yakin dia akan berhasil karena Allah selalu memuliakan orang-orang yang menghafal kitabnya. Sampai hari ini itulah yang dia lakukan. Dia selalu membaca Al-Quran, kemudian merojaah dengan saya atau ayahnya. Berapa usia kamu saat kamu menghafalkan Al-Quran? Saya sudah hafal saat usia saya 12 tahun. Lengkap seluruh Al-Quran? 12 tahun kurang 5 bulan. Jadi tepatnya 11,5 tahun. Benar? Masya Allah. Sudah lengkap seluruh Al-Quran? Iya. Dengan itqan? Ya, dengan itqan. Kalau memang itqan, boleh saya menguji kamu sekarang? Ya, alhamdulillah. Siap? Alhamdulillah. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Masya Allah. Masya Allah, tabaraka rahman. Saya berwasiat dan berpesan kepada diriku dan semua orang di seluruh dunia.
Siapapun yang mempunyai anak kecil haruslah berupaya mencetaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kalau dia sibuk, bisa mendatangkan seorang syekh pembimbing. Jangan merasa cukup dengan taman pendidikan Al-Quran. نور لقبري ودوائي بابتلائي إنه نور لقبري إنه نور لقبري. Siapapun yang berjalan atau berjumpa dengannya, saya bangga bahwa Muaz adalah anak saya. Dan walaupun dia selalu bilang, Ibu tidak usah lagi menemani saya karena saya sudah besar, tapi saya tetap akan menemaninya. Kami tidak mungkin dikenal di seluruh kampung ini, kecuali dengan adanya Muaz, anakku. Dengan adanya Al-Quran bersamanya. Allah mengangkat nama dan kedudukan kami, berjalan bersamanya. Itu membuat kepala kami bisa tegak dan bangga. Saya yakin setiap orang memperhatikan bahwa penghafal Al-Quran mendapat tempat di hati kita di antara teman-teman tempat kerja di masjid sebagai orang yang terhormat. Semua orang hormat. Misalnya ada orang yang duduk bersama Anda dan belum kenal, mungkin biasa saja. Tapi begitu disampaikan pada Anda bahwa dia adalah hafal Al-Quran, otomatis akan mengubah pandangan Anda dan dia menjadi tambah disegani dan dihormati. Tapi itu bukan dari kita. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran akan selalu dihormati dan didahulukan di majelis. Karena apa? Karena dia penghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah cerita menarik. Dan ini terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah Munawwarah. Beliau punya gubernur, dan gubernur itu kebetulan adalah gubernur di Mekah. Dan pada saat itu, dia ingin mengunjungi kota Madinah Munawwarah. Lalu terjadilah sebuah percakapan seperti ini. Siapa yang Anda delegasikan untuk memegang kendali pemerintahan sementara ini? Ibnu Bazi, dia bekas budak. Umar bertanya, dia bekas budak? Dijawab, iya benar. Wahai Amirul Mukminin, walaupun bekas budak, dia qari kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian diriwayatkan Umar radhiyallahu an berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan kitab ini Allah mengangkat suatu kaum dan melebihi kaum yang lainnya. Dan aku berharap Ibnu Bazi termasuk dari mereka. Lihatlah bagaimana penghargaan Umar bin Khattab yang sempat mempertanyakan kenapa dia dijadikan pejabat. Ternyata setelah tahu Ibnu Bazi seorang qari Al-Quran, langsung terangkat kehormatannya. Marilah kita mohon kepada Allah agar dijadikan bagian dari mereka, wahai para penghafal Al-Quran, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Syekh sekarang meminta saya mengujinya dengan Al-Quran Braille. Saya tidak menolak, tapi dia minta saya untuk memilih dari bagian mana saja. Ya, pilih bagian mana saja. Saya sudah buka sekarang. Silahkan baca yang ini. Baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah juz 3 dari surah Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسعد الحفاظ مسعد الحفاظ مسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما
ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب.